Apa sih yang seharusnya saya yakini dan bagaimana caranya agar rizki ini kita dapatkan? Bagaimana rizkinya agar kita dapatkan, agar kita raih? Pertama, ini harus dibenahi dulu nih. Pertama dengan mengatakan kata-kata yang disampaikan para alim ulama, tashihu ma'rifatur rizq. Tolong perbaiki definisi rizki yang ada dalam benak Anda semuanya, dalam benak ibu dan bapak semuanya, dalam benak ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kenapa? Orang mengira kalau rizki itu hanyalah apa coba? Hanya uang. Rizki itu hanya uang. Rizki itu, punten saya tanya, rizki itu hanya uang? Bukan. Rizki itu adalah semua yang Allah berikan kepada kita, itu namanya rizki. Semuanya yang Allah berikan itu rizki. Ibu nggak tahu kalau suami ibu adalah rizki buat ibu? Itu rizki. Bapak apakah sadar kalau istri yang ada di samping bapak itu adalah rizki dari Allah? Anak juga rizki, ilmu juga rizki, rumah juga rizki, teman juga rizki. Masya Allah, rizki itu banyak. Jadi jangan sampai berpikir namanya, aduh saya hari ini nggak dapat rizki, padahal dapat ilmu, dapat rizki itu. Aduh saya ini nggak ada rizki, udah lama saya nggak punya rizki, padahal istri sampingnya selalu, itu rizkinya. Subhanallah. Dan rizki itu luar biasa telah Allah tentukan sejak lama sekali. Ia lihat dalam qada qadar, takdir, takdirul ami, takdir sanawi, takdir maksusi atau segala macamnya. Iya, tapi yang jelas saya sampaikan ibu bapak, yang namanya rizki ini maknanya adalah luas. Luas sekali. Punten, saya mampir sedikit. Pernah dengar doa ini, dan kalau bisa doa ini jangan sampai tidak dibaca sebelum matahari terbit. Baca doa ini. Sebelum apa? Matahari terbit, baca doa ini. Rasulullah menganjurkan setelah sholat subuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus wa rizqan tayyiban. Terus wa amalan mutaqabbala. Selalu baca itu. 2 menit saya sampaikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Untuk apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Emang cari rizki nggak pakai ilmu? Pakai ilmu. Ada nggak rizkinya gara-gara main bola dia jadi punya rumah, dia bisa infak, dia bisa sumbang masjid gara-gara main bola? Ada nggak kayak begitu? Emang main bola itu nggak pakai ilmunya? Pakai ilmunya nggak main bola? Pakai. Apa coba? Semua pakai ilmunya. Semua pakai ilmunya. Maka dikatakan bukan hanya ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu haji, ilmu sedekah, bukan saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang manfaat. Untuk apa? Warizqan tayyiban, demi mencari rizki yang baik. Sekarang punten, bunda, alhamdulillah ibu sudah punya suami. Saya tanya ibu, waktu cari suami pakai ilmu nggak? Pakai ilmunya nggak? Ilmu apa? Ilmu dukun, astagfirullah. Ilmu apa? Ilmu senyum, ilmu akhlak, ilmu kebaikan. Sama bapak juga dulu waktu menikah dengan istri, sebelum menentukan dia itu adalah sebagai istri bapak, saya tanya, pakai ilmunya nggak waktu itu milih itu? Pakai ilmunya. Jadi istri rizki ketika diraih pakai ilmu, masya Allah. Rumah rizki ketika ngebangunnya pakai ilmu, masya Allah. Sekarang cari nafkah pun pakai ilmunya. Maka dikatakan, ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan apa? Rizki yang baik. Dengan rizki itu bisa berbuat apa? Bisa infak nggak? Bisa sedekah nggak? Bisa sholat, bisa haji, bisa umroh. Rizki itu digunakan untuk taqarrub kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Maka doa yang ketiganya wa amalan mutaqabbala. 3 itu mantap kalau kita doa selalu. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat ini aku bisa mencari rizki yang baik, dan dengan rizki yang baik ini aku bisa beramal. Semoga amalanku diterima, karena rizkiku adalah rizki yang baik dengan berdasarkan ilmu yang baik. Masya Allah. Itu dia. Maka punten, saya sampaikan, nomor pertama, perbaiki makna apa? Rizki. Jadi sekarang ibu kalau saya tanya, bapak kalau saya tanya, banyak nggak rizki datang dari Allah? Banyak. Nafas aja nih rizki. Masya Allah. Habis nafas itu rizki, hidungnya juga rizki. Habis apa lagi? Paru-parunya juga rizki. Terlalu banyak rizkinya. Makanya Allah tanya, apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kami yang mana yang kalian bisa dustakan? Sampai Allah tanya, apa kata-katanya? Subhanallah. Ataupun ada iklannya, sampai Allah memberikan informasi kepada kita. Apa katanya?
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk mengingat nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya, rizki itu terlalu banyak, rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama, tolong agar kita tidak sempit memaknai rizki. Rizki itu adalah apapun yang Allah berikan, itu namanya rizki. Abi Maki, memang yang apa Allah berikan itu rizki? Iya. Semuanya? Iya. Saya tanya, apakah ada sesuatu yang ibu bapak terima yang bukan datang dari Allah? Ada nggak? Tidak ada. Tapi Masya Allah, ini terlalu banyak banget berarti rizki. Banyak banget, terlalu banyak, terlalu berlimpah rizki yang Allah berikan. Jadi yang pertama, tolong perbaiki yang namanya apa? Makna daripada apa? Rizki. Rizki itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, manfaat dunia akhirat, itu adalah rizki. Kullu syai'in a'tahu Allahu laka nafi'un fid dunya wal akhirati fahuwa rizq. Itu maknanya. Dua, iya, subhanallah. Ataupun punten, ingin ditambah ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Surat Hud ayat 6, Bunda. Iya, nanti Ibu baca setelah kajiannya di rumah. Kalau Ibu ingat silakan baca. Iya. Kalau nggak ingat mah ya namanya juga nggak ingat. Yang selanjutnya ada surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 22, ya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini sama. Atau saya terjemahkan dulu, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini, mau besar mau kecil, mau nampak tidak nampak, 'alallahi rizquha. Rizkinya datang dari Allah. Rizkinya datang dari Allah. Semuanya. Subhanallah. Rizkinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Selanjutnya, yang disebut dengan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langitlah Allah, atau dari langitlah, ataupun di langitlah rizkimu sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Maksudnya di langit itu siapa? Allah yang ngatur. Berarti kita di bumi, tapi rizkinya siapa yang ngatur? Allah. Wa fis samaa'i rizqukum. Allah kasih ini sekian, ini sekian, ini sekian. Termasuk amalan soleh. Ibu, bapak bisa datang ke majelis ini. Itu rizki bukan? Rizki. Rizki dari Allah. Kenapa? Karena insya Allah setidak-tidaknya mendengar hikmah kalimat-kalimat ayat Al-Quran. Rizki datang dari Allah. Setidaknya mendapatkan sodakoh dari teman dan bisa bersedekah kepada teman saat senyum. Itu rizki dari Allah. Nomor pertama. Nomor dua adalah para ulama mengatakan anta tawakkal 'ala Allah. Ingin mendapatkan rizki yang berlimpah, setelah pengetahuan tentang rizki itu apa, yang kedua tolong tawakal pada Allah. Kadang-kadang tawakalnya terhadap pekerjaan. Tenanglah, kalau saya sudah jadi ini mah nggak kekurangan hidup ini. Astagfirullah. Tenanglah, saya ada tabungannya di sini, nyantai aja. Tenanglah, istri saya sekarang udah dapat pekerjaan. Alhamdulillah, tenang saja. Istilah tawakalnya itu kepada bos, tawakalnya kepada pekerjaan, tawakalnya itu kepada tabungan. Tidak, tawakal hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Terkadang itu kekeliruannya. Tawakal kepada manusia itu yang membuat Allah tidak memberikan apa? Rizki kepadanya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 3, ya. Wa yarzuquhu min, punten kalimatnya apa ya, ada kata-kata wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini ada surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan hidupnya kepadaku, maka Allah yang mencukupkannya, fahuwa hasbuh. Maksudnya apa? Setelah usaha, tawakal pada Allah, rizkinya Allah yang atur. Udah berusaha, udah jualan, udah berangkat dari rumah, udah coba. Setelah itu apa? Tawakal pada Allah. Allah atur rizkinya. Tiba-tiba diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Santai aja. Karena apa? Udah disiapkan famsyu tadi, jalanlah. Asal tawakal kepada Allah. Setelah ibu bapak kerja, setelah ibu bapak melakukan kewajiban, sekarang tinggal tawakal. Tawakalnya jangan sampai dengan mengatakan, ntar juga diberesin sama bos lah, ntar juga teman saya ngurusin. Jangan, tawakal kepada Allah. Itu yang terkadang manusia lebih mengandalkan makhluk ketimbang kepada Allah. Kalau udah ditanda tangan mah jalanlah, astagfirullah, belum tentu.
Tawakalnya kepada tanda tangan siapa? 4 orang yang menandatangani dengan oke, bisa jadi tidak jalan. Kenapa? Karena tawakalnya kepada tanda tangan 4 tadi, atau tanda tangan 5 tadi, ataupun pada seseorang. Oh, kalau udah tangan sama dia udah beres lah urusannya. Salah, tawakal kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh. Kesehatan rezeki apa bukan? Rizki. Kadang-kadang suka keliru dalam tawakalnya kepada dokternya. Kalau dokter tanganinya udah bagus banget, tawakal kepada Allah, tapi usaha harus ada. Iya, tawakal. Rizki itu datang dari Allah, harus ada usaha. Ada satu kisah yang sangat luar biasa. Jadi ketika dengan mengatakan rizki itu sudah ditentukan oleh Allah dari langit dan tidak akan pernah dicuri oleh orang, maka dia bilang gini, aku nggak mau kerja, duduk aja di masjid, nanti juga dapat rizki. Enggak lah, harus kerja. Enggak lah, kan rizki itu tadi kan ayatnya mengatakan wa fis sama'i rizqukum, dari langit langsung Allah berikan dengan caranya. Nggak usah kerja, rizki udah ada kok. Minimal usaha lah. Nggak usaha, diam aja saya mah, nanti rizki akan datang. Subhanallah. Di salah satu pesantren, cerita daripada orang-orang salafus saleh. Apa yang terjadi? Subhanallah. Orang lain pada cari nafkah, cari kerja, satu orang itu duduk di masjid. Kenapa? Saya mah nggak bakalan usaha, rizki mah udah tentuin, diam aja. Dia nggak kerja sama sekali, padahal tawakal itu harus ada kerja, usaha. Lihat bunda, satu waktu di masjid itu suka ada orang kaya datang bagi-bagi makanan. Dia dengan mengatakan, ketika dibagi makanan dia nggak. Kenapa? Saya mau nolak aja. Kenapa coba? Karena kalau memang itu rezeki saya, itu pasti akan datang ke saya. Jadi setiap makan dia sembunyi di pojok masjid. Pojok masjid ada karpet, biasa kan masjid digulung gitu, taruh pojok masjid, diam. Subhanallah, sehari kuat. Jadi dia pengen orang tuh ngasih rezekinya langsung, nih rezeki buat kamu, nah pengen begitu tuh. Tapi dia nggak mau usaha. Itu rezeki di depan jalan, enggak, sorry, harus datang kemari orang yang ngasihnya. Kalau nggak dikasih saya nggak datang. Kenapa? Malas banget itu. Kenapa? Emang dia pengen rezeki itu dari langit, saya nggak ada usaha, tapi harus ada usaha, dia nggak mau usaha. Ini kalau seandainya ini insya Allah rezeki saya ini ya. Kalau saya nggak minum, nggak mau usaha ngambil, dapat nggak kira-kira? Minum apa pakai? Nggak. Kalau rezeki saya nanti ada yang nyuapin, diam aja. Nggak bakal diminum-minum ini. Seenak apapun kopi, senyaman apapun air, nggak diminum-minum. Kenapa? Orang biarin aja di depan. Tapi dia pengen datang, ini rezeki untukmu, begitu. Lalu apa yang terjadi? Sehari masih kuat, 2 hari lumayan lapar, 3 hari udah lapar. Pokoknya setelah Isya dia sembunyi karena tahu makanan itu suka ada. Di hari ketiga, orang kaya itu yang suka bagi-bagi makanan di santri datang ke masjid dengan siap bawa makanannya. Cuma santrinya sayang, lagi pada pergi kemana, lagi ada acara di luar. Orang kaya datang, waduh, padahal makanan banyak ini, santri pada nggak ada nih. Gimana nih, udah bagiin ke masyarakat aja nih. Yang sembunyi ada, waduh 3 hari belum makan, ada makanan nih. Gimana caranya ya? Akhirnya dia gitu. Kok ada yang batuk? Coba lihat. Wih, ini ada santri satu, sini. Ini rezeki kamu. Dia bilang, tuh kan, nggak usah juga rezeki datang, dia makan, hajar dia makan. Selesai makan datang teman-temannya. Katanya nggak mau usaha. Orang saya nggak usaha kok. Dari tadi sembunyi. Gimana ceritanya? Diceritakan dari awal. Lalu dia bilang, ada usahanya. Tadi waktu sembunyi kamu bilang, itu usahanya. Subhanallah. Usaha itu. Tuh Allah kasih rezeki buat gitu aja dapat makanan. Subhanallah. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang punten. Saya dulu mahasiswa gitu ya. Begitu pengen ada pembagian, biasa kalau mahasiswa itu suka dimanja. Maksudnya dimanja itu apa ya? Kalau bahasa Sundanya diogok gitu apa ya? Ya diogok gitu ya. Jadi biar betah gitu, biar semangat gitu. Nah, syekhnya begitu datang, dia langsung bawa vouchernya itu kadang-kadang baju bersama, pokoknya perlengkapan baju, sejadah, tapi bagus-bagus, Adafah mereknya itu sampai hari terkenal, tob yang namanya Adafah gitu kan, taruh di sini. Jadi satu orang. Nah saya belum kepanggil tuh, saya mau gini, Syekh, nggak enak, akhirnya cuma gini. Syekhnya bilang, sini belum dapat. Itu dapat akhirnya saja vouchernya. Iya. Jadi subhanallah, usaha seseorang tuh gimana saja. Nah, tawakal di sini setelah usaha serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan manusia justru banyak yang apa coba Ibu Bapak? Tawakalnya kepada siapa?
Makhluk tawakalnya kepada makhluk. Kalau sudah tawakal kepada makhluk, hati-hati, gagal.